Assalamualaikum, apa kabar? Saya Fatur, selamat datang di Selebes Elektronik. Terima kasih telah berkunjung. Di sini sudah ada setrika listrik Miyako EL1008M. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jadi, yang akan kita lakukan di sini ada 2 tahap. Pertama, kita akan mengamati box dan bentuk setrika. Kedua, kita akan mengukur suhu dan daya. Kemudian, kita akan menggunakan setrika ini dan melihat bagaimana dari hasil setrika Miyako. Ini adalah Miyako EL1008M. Saya beli di online shop dengan harga 90 ribuan. Bagi yang berminat bisa search di toko hijau atau toko oranye. Ketik saja Miyako EL1008M. Cari yang paling murah dan tetap terpercaya ya sahabat. Tahap pertama, kita akan melihat dari box dan bentuk setrika. Pada box bagian atas tertulis merek dan tipe setrika. Di sini ada pengatur suhu otomatis dan tulisan termostat dan fuse, pengaman ganda, termostat dan fuse. Jadi, kedua pengaman inilah yang berfungsi mengatur suhu pada setrika. Nanti kita akan cek berapa suhu maksimal dari setrika ini. Pada bagian samping box tertulis bekerja pada voltase 200-220 volt dengan konsumsi daya listrik maksimal yaitu 395 watt. Kemudian kita lihat isi boxnya. Ada kertas kupon, ada kertas petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Kemudian ada unit setrikanya. Setrika ini belum memiliki spray. Bagian atas semua plastik, dan kualitas plastik ya sesuai harga. Ini handle knob on off dan pengatur suhu. Ketika kita putar, terdengar bunyi yang lumayan. Ini adalah lampu indikator. Ini pengaturan suhu rendah ditandai dengan 1 titik. Ini untuk pakaian bahan sintetis. Ini pengaturan suhu menengah ditandai dengan 2 titik. Ini untuk pakaian bahan sutra. Ini pengaturan suhu tinggi ditandai dengan 3 titik. Ini untuk pakaian bahan linen. Kabel standar setrika, kemudian menggunakan steker bengkok. Pada bagian atas masih menggunakan plat dari teflon. Kekurangan dari bahan teflon, ketika sudah lama digunakan akan mengelupas dan noda hitam bisa menempel pada pakaian yang disetrika. Tapi ya kembali lagi ini sesuai harga ya sahabat. Jadi ini adalah bentuk setrika secara keseluruhan. Cukup ringan ya sahabat. Selanjutnya kita akan mengukur suhu dan daya yang digunakan. Kita mulai dari pengaturan suhu rendah. Daya yang digunakan pada pengaturan suhu rendah yaitu 360 gigawatt. Nah, kemudian pada suhu 117 dia akan mati secara otomatis. Kemudian suhunya terus turun
Suhu tertinggi berada pada bagian alas setrika bagian depan. Pada saat suhu terendah 63 derajat, maka setrika kembali menyala secara otomatis. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan pengaturan suhu menengah. Menggunakan daya 369 watt, dan pada pengaturan suhu menengah, suhu maksimumnya itu 137 derajat Celcius. Kemudian setrika ini kembali menyala pada suhu 80. Selanjutnya kita akan menggunakan pengaturan suhu maksimum. Pada suhu maksimum, setrika menggunakan daya 377 watt. Jadi suhu maksimum pada setrika ini yaitu 210 derajat. Dan seperti pada pengaturan suhu sebelumnya, ketika setrika mencapai suhu maksimum, maka dia akan mati secara otomatis. Kemudian setrika kembali menyala begitu suhu terendah pada pengaturan tertinggi 148. Selanjutnya, kita akan menggunakan setrika ini. Di sini sudah ada pakaian yang baru dicuci, bisa dilihat permukaannya. Saya akan setrika sebagian supaya kita bisa melihat secara jelas bagian yang sudah disetrika dan yang belum disetrika. Di sini saya menggunakan pengaturan suhu rendah. Jadi ini hasil setelah disetrika. Dan ini adalah bagian yang tidak saya setrika. Menurut saya, saat kita menggunakan setrika ini cukup licin dan hasil setrika cukup bagus. Untuk hasil lebih maksimal, sahabat bisa menggunakan key spray pada pakaian sebelum menggunakan setrika. Jadi dari review ini kita dapat menarik kesimpulan, setrika Miyako EL1008M harga murah, kualitas bahan koper standar, plat alas masih menggunakan teflon, daya cukup hemat, setrika cukup nyaman ketika digunakan, dan kualitas hasil setrika cukup rapi. Setrika ini cocok untuk siapa? Menurut saya, setrika ini cocok untuk mahasiswa atau anak kos-kosan atau sahabat yang cuma butuh fungsi dasar dari setrika. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan komen di bawah jika ada saran setrika atau review elektronik yang diinginkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mari kita